Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di bulan baik ini kami akan mengundang orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Dalam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya juga tidak lepas dari konflik dalam hidupnya. Risma Al-Auf, selamat malam. Malam. Bener kamu pernah punya konflik ya? Pernah. Sama teman? Sama temen. Gimana ceritanya? Jadi dulu, karena kan Risma nggak pernah cari masalah ya. Nah dulu tuh ada salah satu teman yang Risma nggak kenal, tapi tahu. Cuma Risma nggak terlalu kenal gitu. Cuma ketemu juga belum pernah. Taunya Risma dulu punya pasangan. Dia tiba-tiba jelek-jelekin Risma sama pasangan Risma gitu. Sampai akhirnya Risma putus dan sampai kemarin ada sempat satu acara. Karena mungkin dia merasa bersalah atau dia takut sama Risma. Sampai dia udah datang, udah nyampe tempat acara, dia balik lagi. Sebenarnya sih Risma mah nggak mau cari masalah dan pengennya damai-damai aja ya. Ntar juga, baik ya. Iya, ntar juga dia malu sendiri. Iya, mudah-mudahan nggak ada yang dipermalukan di sini. Iya. Dan mudah-mudahan dia menyaksikan tayangan ini dan akhirnya terbuka hatinya ya. Iya. Terima kasih Risma, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku hidupnya hancur karena ditipu pacarnya sendiri. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Vina. Selamat malam Vina. Mas. Bener kamu merasa hidupnya hancur. Ya mas. Kenapa sih kalau boleh tahu? Jadi saya ini punya pacar. Tapi aku nggak tahu kenapa pacar aku itu sekarang itu berubah. Berubahnya? Kayak nggak ngasih kabar ke aku. Aku WhatsApp jarang dibales. Biasanya kita itu jalan sering, keluar. Tapi sekarang ini jarang banget. Tapi dia sering main ke rumah. Cuman sikapnya itu beda. Sering datang ke rumah, Iya. ketemu kamu, tapi sikapnya beda. Beda, kayak nggak semangat gitu. Biasanya kan dia semangat ketemu sama aku. Tapi sekarang ini dia kayak beda. Aku nggak tahu kenapa. Pernah coba tanya ke dia nggak kenapa sikapnya berubah? Iya, dia cuman bilang dia cuman sibuk kerja. Dan aku tuh curiga sebenarnya sama ibu aku sendiri. Curiganya. Karena gimana ya, setiap ada pacar aku datang ke rumah, dia tuh selalu bertampil kayak cantik, dandan, bajunya. Ya, karena menyambut tamu datang ke rumah masa ya pakai daster. Ya tapi kan nggak kayak biasanya mas. Jadi aku kayak ini kenapa ya mama aku gitu. Oke, Vina, apa harapannya dengan datang ke Menembus Mata Batin? Ya harapan aku sih aku mau tahu aja sebenarnya pacar aku tuh gimana sama aku. Apa cuman mau main-main aja atau cuman mau apa dari aku nggak tahu. Sampai sekarang aku bingung. Oke, mudah-mudahan kita bisa temu jawabannya ya. Bisa dapat dari jawaban dari semua permasalahan pertanyaan yang selama ini ada di kepala dan pikiran Vina. Kita akan ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Vina, dengan tanggal lahir 17 Juli 1995 dan mendiami nomor rumah 29. Seseorang wanita yang bersifat lembut dan penyayang, namun kehidupannya sangatlah rumit dan penuh dengan permasalahan. Melalui mata batin saya, adanya sosok yang sangat membenci dirinya. Dan saya merasakan adanya suatu pengkhianatan
Entah mengapa, di sini saya merasa ia hanya diam dan tak bisa melawan. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Mbak Vina, lahir tanggal 17 bulan 1 1995 dan nomor rumah 29. Vina merasa pacarnya yang sudah jalan bareng selama 5 tahun berubah belakangan. Sikapnya berubah, tapi tetap sering datang ke rumah. Cuma begitu datang ke rumah tidak hangat seperti sebelumnya. Curiganya ada orang lain atau mungkin ya nggak tahu ada penyebab yang bikin dia berubah. Kalau ditanya katanya sibuk karena pekerjaan. Karena sudah 5 tahun pacaran, sebenarnya mereka sudah merencanakan untuk menikah ya. Betul, Mas. Gitu, makanya datang ke sini sebenarnya mau tahu ada apa sih sama pacar saya gitu. Jangan-jangan pacarnya kecantol sama cewek lain? Biasanya sih tadi kata Risma kalau ada perubahan sikap tiba-tiba, jangan-jangan ada orang ketiga ya. Iya. Iya, ya biasanya gitu Biasanya kan. sih gitu ya. Sebenarnya saya juga ada curiga, Hmm. tapi itu di rumah sendiri. Hah? Sama orang rumah sendiri. Hah? Ada kakak, adik, Enggak, aku hidup sama mama aku sendiri. Terus selingkuhnya sama mama gitu. Ya, bukan aku mikir ke situ, tapi aku ada sedikit curiga. Karena Lu yang curiga sama mama sendiri. Kok bisa sih curiga sama mama gitu? ya gimana ya namanya orang, karena sikapnya itu beda sekali, Mas. Kan umurnya juga jauh. Ya kan saya nggak tahu, tapi ya emang sih saya nggak boleh nuduh sembarangan sama orang tua saya sendiri. Tapi kan gimana namanya orang curiga. Kalau kamu lihat Roy, Vina ini tipikal orang yang memang suka berpikiran negatif atau memang dia punya intuisi yang tajam. Tapi yang jelas sih ada energi negatif yang saya rasakan di Vina sekarang nih. Saya ngerasain kayak negatif terus. Kayak mikirin, aduh jangan-jangan mama gue sama laki gue nih. Tapi emang gimana ya, Mas? Aku tuh udah sayang banget sama pacar aku walaupun dia kayak gitu, tapi aku tetap percaya karena kita tuh emang udah mau serius. Pilih 5 tahun soalnya. mama kamu atau pacar kamu. Kalau untuk memilih ya, saya dua-duanya sayang. Tapi yang ngelahirin saya di sini kan ibu saya. Jadi jawabannya, Ya, saya harus pilih ibu saya walaupun saya sayang sama pacar saya, tapi saya nggak mau juga ditinggalin pacar saya, Mas. Saya itu udah serius banget sayang sama dia. Udah serius. tapi kalaupun emang kecurigaannya bener Roy, masa sih seorang laki-laki pacarnya gitu tiba-tiba tertarik sama ibu dari pacarnya gitu. Padahal mau nikah loh. Iya betul, kita pacaran udah lama, udah 5 tahun dan bener-bener aku tuh sayang banget sama dia, Mas. Sayang banget aku sama dia. Yang ini saya boleh lihat Kalung. kalung dari pacar. Boleh saya Iya. lihat kah? Boleh. Iya dong. Aduh panas ya, anaknya banyak ya. First saya ingin tahu apa rahasia di dalamnya. Kamu benar-benar harus tenang dulu. Saya kok ngerasa kamu deg-degan ya. Oke, saya mengerti. Baik. Oke, baiklah. Apapun konsekuensinya yang sudah terseret di sini di meja bundar kejujuran ini, Vina harus terima. Mau nggak? Ya, aku nggak tahu, Mas. Aku nggak tahu. Aku sayang banget sama pacar aku, Mas. Aku Tapi harus gimana? kalau dilihat dari kalungnya ini, saya melihat kok tidak ada cinta sejati ya. Maksudnya apa, Mas? Kalian kan sudah mau menikah ya, harusnya. Tapi Iya. saya ngerasa dia tidak benar-benar mencintai kamu.
kalian kan sudah mau menikah ya, harusnya. Tapi Iya. saya ngerasa dia tidak benar-benar mencintai kamu. Jadi maksudnya apa, dia hanya main-main aja sama aku atau gimana, Mas? Iya, Lima Bu. tahun loh, 5 tahun waktunya kan enggak sebenarnya. Iya, selama 5 tahun emang kita benar-benar pacaran dan dia tuh gak pernah nunjukin kalau dia main-main. Tapi akhir-akhir ini emang dia berubah sama aku. Sebelumnya nggak pernah kayak gini sih. Nggak pernah sebelumnya. Dan ini perubahan ini berapa lama? Udah terjadi berapa lama? Setahun? Belum, mungkin kurang dari setahun. Ya, pacarnya ada fotonya atau di bawah orangnya atau seperti apa? Kebetulan saya kesini dengan pacar saya, Mas. Oh, bagus dong. Iya. Boleh diajak masuk. Boleh dong. Bayu. Ada di mana pacarnya? Ada Emang. di belakang sana. Boleh. Tim FD boleh dicari nama pacarnya siapa? Namanya. Mudah-mudahan sih curigaannya nggak terbukti nyata ya. Kita Iya, Mas, pikir aku apa lagi berharapnya aja. kayak Plus Baik. kedua. Oh, dia pacar. Cak, Silakan. apa-apaan ini? Nggak apa-apa, Mas. Enggak. Maksudnya apa sih? Aku mau kamu kesini. Apa sih maksudnya? Kita kan cuman... Aku mau nanya, sebenarnya kamu itu gimana sama aku? Duduk Ya. dulu yuk, duduk dulu yuk. Sebelah sana. Oke, silakan duduk, Mbak Vina. Namanya kita ganti dengan nama samaran Radit ya, Mas Radit ya. Oke. Jadi aku mau nanya, Mas, sama dia. Serius. Aku mau nanya sama kamu. Kamu tuh sebenarnya sama aku tuh gimana? Ya aku mau serius sama kamu, kita kan mau nikah. Tapi kenapa sikap kamu tuh beda Tapi akhir-akhir enggak, ini maksudnya apa? Aku suruh kesini. Ya nggak apa-apa, aku mau tahu kamu tuh serius atau enggak sama aku. Nggak ada kamera juga, aduh. Nggak apa-apa, aku gak peduli. Biar kamu tuh ngomong kamu tuh maunya apa sama aku. Jangan kayak gini terus. Aku sakit hati, aku tuh sayang banget sama kamu. Ya aku juga sama. Oke, Mas Radit, ini namanya nama samaran ya, jangan sebut nama asli. Kita pakai nama Vina. Oke. Mas Radit, ini pacarnya datang ke sini sebenarnya karena merasa ada perubahan dari sikapnya Mas Radit. Sudah 5 tahun pacaran, bukan waktu yang sebentar, apalagi punya rencana untuk menikah. Sudah ditanya kenapa berubah, tapi jawabannya karena sibuk urusan pekerjaan. Tapi ini ada kecurigaan sebenarnya yang dirasain sama Mbak Vina. Makanya datang ke sini sebenarnya untuk membuktiin semuanya, apakah benar atau enggak. Saya rasa sih nggak perlu emosi, supaya kita bisa dapat solusi. Karena kan ini untuk kebaikan sama-sama juga kan. Jadi kamu sekarang jawab. Kita tuh harusnya gimana sih? Aku tuh curiga sama kamu karena kamu tuh setiap kali Curiga datang. apa sih? Ya kamu setiap kali datang ke rumah aku, terus pas mama aku datang, mata kamu tuh selalu kayak gitu, gak ngehargain. Kayak gitu gimana sih, Cak? Ya kenapa kamu ngeliat mama aku kayak gitu banget? Seakan-akan kayak kamu tuh ada perasaan apa gitu. Tahan dulu. Kita kan mau Apa nikah. serius? Tapi kamu tuh selalu sibuk sekarang. Aku kan mau Kerja apa? Masa kamu kerja sibuk banget kayak Enggak. gitu? Sampai larut Mas. malam? Hah? Sekarang Mas, jangan ikut campur. Ini urusan gue berdua ya. Hubungan kita tuh ini saya gimana? cuman mau nengahin ya. Saya nggak mau ikut campur. Tapi kan ini datang ke sini, saya perlu ingatkan ini adalah bulan baik. Ya kan? Jadi jangan pakai emosi, apalagi ke perempuan, maki-maki. Tadi Mas bilang nih ada banyak kamera, banyak orang yang ngeliat ini. Ya iya dong, Kan tetap saya harus kesini nih berdua. dihargain dong. Sebagai seorang perempuan, harkat Aku mau martabatnya. kamu jujur. Jujur apa sih? Aku capek, aku Sebenarnya, capek kamu tuh sebenarnya, akhir-akhir ini sebentar, tuh tahan, apa? Vina, sebentar. Vina, stop dulu Tapi bicaranya aku ya. sakit hati banget, Vina, Mas. stop dulu. Iya, saya mau tanya, sakit hatinya ntar dulu, karena kan belum terbukti. Karena Mas Raditnya juga, dia pasti kalau saya jadi laki-laki, kenapa sakit hati, kenapa nangis-nangis? Apa sih harus Ya nangis? tapi kan siapa tahu kecurigaan aku benar. Curiga Dan aku apa? tuh- Curiga Curiga apa apa? sebenarnya? Ya, yang Apa seperti yang kamu aku- curigain dari aku? Ya kamu setiap kali ke rumah aku kayak gitu. Gitu gimana sih? Ya mata kamu itu aku bisa lihat dong gimana orang suka Oke, atau enggak gini, kan. Vina. Kamu itu sekarang tuh jarang banget balas WhatsApp aku. Vina, Mas Radit, Kamu jarang banget ngelakuin sesuatu yang emang biasa kita lakuin. katanya ya, kata Mbak Vina, nih curiganya belakangan ini kalau misalnya ke rumah, itu ibunya suka berubah penampilannya.
Bener nggak? Ya saya nggak tahu dong, Mas. Anda Oh, perhatiin ibunya nggak? berubah mau gimana saya nggak tahu dong. Saya kan ketemu dia dong, ketemu Anda anaknya. perhatiin nggak perubahan Tapi sikap ibunya? kamu- Ya saya nggak tahu, bodo amat dong. Penampilan ibunya seperti apa di rumah berubah nggak? Ya saya nggak tahu, nggak masalah, bodo amat saya. Ya jangan bodoh amat, kamu tuh harusnya mikir. Sikap kamu itu berubah semenjak ibu aku kayak gitu. Berubah apanya sih? Ya kamu pikir dong. WhatsApp aku sering balas, telepon aku sering juga angkat. Mana buktinya? Mas Radit, Mbak Vina. Segini ya, Mbak Vina ini curiga kalau Mas Radit sebenarnya tertarik sama ibunya. Saya kaget kalau itu terbukti Kaget benar. lah. Roy tapi juga melihat itu nyata benar. Iya, Nah, saya mau tanya di Mas Raditnya sendiri, depan kita semua. Apakah benar Mas Radit tertarik sama ibunya Vina? Jawab Mana mungkin sih? Nggak mungkin. Semua itu bisa mungkin aja kalau kamu Kalau- emang banyak. Ya, Mbak Vina juga. Oke, bukti apa yang Oke, mau dikasih tahu? tunggu ya, tunggu. Tunjukin ke kita semua. Aduh, kamu Sabar ya, Vina duduk. Vina duduk. Siap. Duduk, Vin. Sudah sendiri. Kalau kata aku sih tinggalin aja. Nanti juga bakalan dapat Kalau yang punya terbaik. pacar kayak gitu lagi. diapain anaknya? Anakku juga pernah. Anakku juga pernah. Kamu pernah digituin aja nih? Tapi udah 5 Bahkan tahun aku loh. sampai dibukul. Gitu. Tapi udah keluar beliin motor. Mama, Mama ngapain di sini? Kamu ngapain sama mamanya. mama aku? Apa ini benar semua yang dikatakan Mas Roy itu benar? Kamu selingkuh Ini cewek sama mama aku. aku. Apa maksud mama aku tuh pacar dia? Kenapa gak ngertiin aku? Saya Roy Kiyoshi. Dia. Sebentar, sini, sebelah sini, Iya, sini, kita sebelah ya. sini, sebelah sini, sebelah sini, sebentar. Ibu, ini tasnya. Kenapa tega ngelakuin ini ya? Jangan, nggak apa-apa, udah jangan. Aku Kita Biar duduk kamu dulu. tahu ya. Duduk dulu, yuk. Biar kamu tahu ini cewek aku. tahu apa? Kamu bilang kamu Oh, Ji, serius tolong minta sama masker dong, tolong dipasang sama Karena kamu audio. udah ungkap. Ada aib klipon aku atau di sini. WHM? Ya itu karena ulah kamu sendiri. Sebentar, sebentar. Aku Ya. nggak suka ya kamu. Saya mau tanya, itu ibunya? Iya itu ibu saya mas. Tapi ini bilangnya pacarnya. Aku nggak tahu. Mas. Jadi dia tuh pacaran sama ibunya. Ibunya masih muda ya? Diam-diam kalau di rumah Duduk, duduk, sebelah, Oke. sebelah sana. Kita ubah ya. Aku itu kenapa kamu tega sama aku? Jadi Mas kesini itu datangnya dari mana? Aku mau jalan sama cewek aku. Udah gila. Jangan kasar ya. Aku cewek kamu kenapa kamu tega? Baik, bantuin tuh lindungin. Vin, udah Vin. Kamu udah kelewatan. Bu, silakan duduk. Kecil dia untuk kasarnya juga. Vin, duduk Vin. Duduk Vin. Duduk Vin. Tolong duduk. Mas Radit, lo pacarin ibu dari pacar lo sendiri gitu? Ini 5 tahun pacaran buat apa? Lo nggak mikir tanya ke hati kecil, pakai otak gitu? Ya karena gue udah jenuh. Ibu siapa namanya? Oke, kita ganti dengan nama samaran ya. Ganti nama Lasmi. Lasmi, Ibu Lasmi. Ibu Lasmi, pertama kali sebenarnya gimana sih ini bisa kejadian kayak gini nih? Apa yang terjadi ya? Saya minta maaf. Caca maafin mama. Ya. Mama tega ya nanti Ini kan pacar anaknya, Bu. Aku udah Ibu udah pacaran lama 5 nih. tahun. Udah mau nikah. Sekarang malah dihianatin kayak gini. Apa itu? Nggak gini, soalnya. Caca maaf. Kenapa ya? Apapun alasannya. Semua ini gara-gara kamu. Udah, gini, jangan deketin deh. Jangan deketin deh. Sini. Mas bagus. Bangun. Mas Radit sebelah sini. Iya, sini. Mas Radit sebelah sini. Gue Sini, tukar sini. tempat ya, nemenin.
Sini. Mas Radit sebelah sini. Gue di mana? Nggak apa, kamu situ. Kamu sini. Ya, Mas Radit sebelah sini. Aku manggil tante aja, Tante Lasmi. Ibu duduk sebelah sini. Mbak Vina duduk sini. Silakan Nyesel duduk gak baik. apa yang dilakuin sekarang? Nyesel? Iya. Mama nyesel, Ca. Saya nggak punya niat jadi kayak gini. Vina, maafin mama kamu. Walaupun saya tahu mama kamu salah, tapi ini gara-gara satu orang tuh masa ngancurin hubungan ikatan batin ibu dan anak. Kecuali ini ibu udah gak mau sama kamu. Ayo dong please Vina, maafin. Ca, maafin Mama, Ca. Ya tapi kenapa mama harus ngelakuin itu? Karena suka ngerayu Mama, Ca. Ya seharusnya mama Dan tuh Mama kesepian. Gak harus ngerayu Kesepian karena Papa meninggal, Ca. Ya tapi gak seharusnya gitu, gak harus. Mama semua itu pacar Vina, aku. Vina, sepeninggal almarhum ayah kamu, mama kamu menjadi lebih pendiam dan depresi dan akhirnya bertemu dengan seseorang laki yang mungkin perhatian palsu. Nah, terjebaklah satu percintaan terlarang ini, Vina. Kamu nggak boleh gitu, kasihan tuh mamanya juga stres. Enggak. Saya nggak belain, maaf ya teman-teman di sini. Saya nggak belain siapa-siapa, tapi saya lihat dari sudut pandangan mata saya. Gara-gara satu orang aja nih, ibu anak bisa pisah. Aku sih enggak. Ya. Kamu Vina, kamu tahu nggak? Mama kamu, aku dalam, you have to trust me. Mama kamu bilang ke aku dalam hati, dan aku baca pikirannya, dia bilang gini, Mama nggak mau lakuin ini gitu sebenarnya. Tapi laki-lakinya yang Ngejar terus, yang deketin mengejar terus. dan apa namanya? Merayu, menggoda terus. Menggoda. Ya tapi seharusnya mama itu nggak usah kegoda karena itu tuh tahu itu pacar aku. Aku sayang sama dia. Aku udah mau serius. Aku udah mau Ya, nikah. Mama Vina, serius. Tapi kenapa Vina, Ibu mama Lasmi, Vina dan Ibu Lasmi, ini mungkin nggak gampang untuk bisa diterima. Pasti butuh waktu untuk mencerna semuanya. Tapi yang jelas, apapun yang terjadi, Vina justru kalau menurut saya harus bersyukur karena sekarang jadi tahu calon suaminya itu tipe orang seperti apa. Dan Ibu Lasmi, ya namanya manusia pasti pernah terpleset, pernah bikin salah. Tapi yang jelas nih saya mau tanya ke Ibu Lasmi, ini mau diterusin hubungan dengan laki-laki ini? Saya. Kamu pilih siapa? Kamu pilih saya atau anak saya? Masih mau diminta dipilih? Masih mau dipilih. Enggak. Gua nggak milih lu berdua, enggak. Di sini ini adalah unsur. Sebentar. Sama Vin. Lagi ada cewek siapa lagi dia udah kamu. Enggak, Vina, Setelah sebentar. kamu nyakitin aku sama mama aku. Enggak, denger Roy, denger. Sama siapa lagi kamu ha? Sebentar. Tunggu Vina. sebentar. Oh, ya, Dengerin ada kata si sesuatu yang Bayu. mau disampaikan. Bayu, silakan. Nah ini kalau kita lihat sebenarnya mamanya juga udah punya perasaan ya. Iya. Karena jadi minta pilih saya atau dia, artinya kan menempatkan dirinya Tapi sebagai saya percaya mamanya lebih bijak daripada itulah. pasti. Jadi, Nah, Vina kalau misalnya akhirnya ternyata milik kamu masih mau nerima gitu? yang janganlah. Cari yang beneran, yang cenggena. Tapi saya mau tahu, emang dia sering godanya seperti apa sih, Bu? Ya, karena Jujur. saya kesepian, Mas. Semenjak suami saya meninggal, saya sendiri. Kasih saya perhatian yang luar biasa. Kamu tahu nggak? Sorry ya saya ngomong. Kamu tahu nggak kamu kenapa bisa dirayu seperti itu? Uang. Radit tidak mencintai Vina juga. Jadi cuma karena uang. Jadi Sama ini seperti dua perempuan hebat ini adalah korban dari Radit yang pencinta uang. Oke, Ibu Lasmi pernah memberikan sesuatu nggak materi pada Radit? Jujur. Banyak, Mas. Banyak, oke. Perhatian yang dia kasih tuh bentuknya apa? Nih, aku lihat dalam mata batin aku ngeliat kayak ada handphone
smartphone. Iya ya. Saya kasih dia uang bulanan. Saya kasih dia handphone. Maafin Mama aja. Bu Lasmi, saya mau tahu ya Bu Lasmi, mohon maaf. Bu Lasmi, ini laki-laki yang ini ya, yang selalu dikasih uang bulanan, Ibu dapat apa sih dari, saya mau tahu ya, bukan Kepuasan. meremehkan. Tapi saya mau tahu, apa yang dikasih oleh laki-laki ini? Perhatian bentuknya seperti apa? Saya sudah tidur sama Radit, Mas. Itu bener, Mas. Kenapa gue lakuin itu? Maafin Mama aja. Aduh, jangan dong Mama, kasihan. Kalian tuh sama-sama korban. I know ya. Kamu korban, Mama, kamu korban. Mama, aku sendiri ngehianatin aku sampai tidur bareng sama pacar aku sendiri. Kenapa ngelakuin itu, Ma? Mama nyelakain aku, Mama ngeliat aku, Mama ngerayu sama aku. Saya Gak nyangka. Harus pikir aja gitu, ada orang yang bisa. Mungkin kamu duduknya gak sih? Oke, saya sabar ya, tenang ya. Ini saya yakin ini pasti lukanya nggak gampang untuk disembuhin. Dan Sabar pasti ya. sakit Maafin banget. Mama kamu Tapi saya ya. mau tanya, Radit Maafin sebenarnya ya. mau lo tuh apa sih sebenarnya? Maunya gimana? Mau gua? Ya. Gua nggak suka dia. Tunggu, sebentar. Jadi maunya ninggalin mereka aja berdua. Iya, gua nggak suka dia. Terus, Gua suka sama sahabat. siapa? Gua suka sama sahabat dulu. Siapa? Jadi Siapa? ada orang lain. Itu Apa siapa? kamu bilang? Hah? Kamu kenal sama nama itu? Sahabat aku, Mas. Kamu Bener. Itu sahabatnya dia. Kamu ada yang banget aku sama dia. Banyak banget. Kamu itu nasihat. Tapi dia nanti malam kamu kasar. Duduk. Ini tuh sih, kalau aku ya, sumpah gue benci banget sama laki-laki ini. Udah bawa deh, tolong bawa aja. Parah banget. Tolong bawa. Oh, hujan ya. Gila ya, ada laki-laki yang seenaknya aja gitu memperlakukan perempuan. Sabar ya Ibu ya. Ibu sabar ya, Ibu Vina, Ibu Lasmi, tenangin diri dulu. Ya, ini pasti Halu aja, mengecewakan Pak. dan pasti jadi apa ya, dibilang aib, tapi mudah-mudahan sih. Silakan duduk dulu. Parah sih ya. Mbak Vina juga duduk. Anaknya, mamanya, temannya. Enggak, jadi itu dia ngembat emaknya sama anaknya dan temennya gitu. Tapi Saya ya- rasa dia mengembat semua wanita karena uang ya. Ya itu dia yang dicari emang semata-mata cuma karena uang. Ini pelajaran juga sih buat perempuan ya, jangan sampai segitu gampangnya. Karena kan laki-laki harusnya punya tanggung jawab, bukan justru malah ngerogotin harta dari perempuannya. Sekarang giliran Tapi yang kalian paling berdua penting nih. sekarang sebenarnya ya, kalau menurut saya kan nih sekarang jadi tahu nih laki-laki yang selama ini jadi pacarnya Vina seperti apa. Menurut kamu kalau hubungan seperti ini masih bisa diperbaiki, Roy? Ibu dan anak, Ibu Lasmi dan Vina. Ibu Lasmi dan Vina, saya selalu percaya ikatan ibu dan anak tidak akan pernah terpisah sedetik pun. Sejauh-jauhnya ibu, dimanapun di negara mana atau posisinya di mana. Tapi saya yakin ibu dan anak akan selalu bersatu. Nggak ada namanya bekas mama atau bekas anak. Bekas pacar iye, tapi bekas anak nggak ada. Ya. Ya, Ya jadi saling jangan sampai. memaafkan ya. Ini kan bulan baik juga. Tolong dong pelukan. Ya, saling memaafkan ya. Mungkin nggak gampang, tapi ya udah. Mungkin bisa dimulai dengan saling pelukan. Boleh? Mama nggak akan cari laki-laki lain. Terakhir papa kamu, Ca. Maafin Mama, Ca.
Iya, harus bisa maafin. Karena kan bener kata Kak Roy, nggak akan ada bekas mama dan bekas anak. Kalau laki-laki kayak gitu mah kalau kataku buang aja jauh-jauh, jangan sampai. Untuk keungkap sekarang. Iya, untung Belum nikah. belum nikah. Kalau udah nikah gimana? Aduh, iya ya, pacar kayak gitu ribet banget ya. Ya kan? Iya, ngejauhin anak sama orang tua Yoi. ya parah banget. Maafin Ya mamanya. udah sekarang mah damai aja. Yang penting kan sekarang kalian sama-sama Tahu, justru saling iya. menguatkan. Iya kan? Udah, yang penting Sekarang saling saatnya menguatkan. Pak hubungan ibu dan berbaikan anak. ya. Ya, yang paling penting harus dipertahanin. Mama mau kamu juga akhiri dengan kamu cari yang lebih baik. Mama sayang sama kamu, Ca. Mama sayang sama Maafin Mama. Apa itu sayang? Mama hilang, Ca. Mama hilang, Mama hilang. Manusia tuh nggak ada yang sempurna kok. Betul. Manusia pernah salah. Vina, manusia pernah salah. Percaya, saya yakin kamu juga pernah bikin salah. Saya yakin manusia nggak ada yang sempurna. Tapi ini mungkin kekurangan yang memang harus diterima. Ya, jangan sampai justru karena kekurangan itu kita nutup silaturahmi. Apalagi ibu sendiri, ibu kandung yang melahirkan dan membesarkan Vina loh. Ya, ini mungkin perlu waktu untuk bisa akhirnya saling memaafkan. Tapi mungkin kalau menurut saya, kalau boleh saya kasih saran, yang paling harus dilakukan saat ini adalah saling menguatkan dan jangan sampai saling memusuhi. Karena sekarang justru laki-laki yang jadi sumber masalah udah pergi, udah nggak ada. Sekarang saatnya untuk memulai sesuatu yang baru. Ya, untung Iya. ketahuan sekarang daripada udah menikah nanti. Iya. Lebih sakit ya? Ya, boleh berpelukan ya, boleh ya. Boleh. Sabar ya. Oke, ini kalungnya Vina, silakan dibawa. Terima kasih banyak sudah hadir di Menembus Mata Batin. Ada yang mau disampaikan, Roy? Gak ada. Semoga kalian hidup rukun kembali sebagai ibu dan anak ya. Risma, ada yang mau disampaikan? Ya semoga damai aja lah, jangan karena satu laki-laki terus mama sama anak bisa jadi berpisah. Baik, kalau gitu kami harap yang terbaik untuk kebahagiaan Ibu dan Vina ya. Selamat malam, terima kasih sudah hadir di sini. Jangan hanya karena harta kita rela menyakiti orang lain. Karena hanya akan membuat kita menderita. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku usahanya bangkrut karena difitnah oleh tetangganya sendiri. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Wati. Selamat malam Ibu Wati. Selamat malam Mas Bayu. Apa yang mau Ibu Wati ceritakan? Saya kesini Mas mau mengadukan masalah ini Mas. Saya udah 4 tahun buka warung nasi di pinggir jalan. Tapi belakangan ini warung saya sepi pengunjung karena ada saingan Mas. Jadi ada tetangga saya buka warung nasi juga deket sama warung saya. Ya nggak bersebelahan sih, cuma jaraknya beberapa meter lah. Tapi jualannya sama gitu? Jualannya sama, persis sama. Dan setelah dia jualan itu kok sering jadi pelanggan saya pada lari ke tempat dia gitu. Itu alasannya kenapa pindah ke tempat dia? Saya nggak ngerti Mas. Cuma kok tetangga-tetangga saya tuh pada bilang katanya warung nasi saya banyak yang basi gitu. Padahal saya masak tiap hari Mas, nggak ada yang saya anget-angetin, nggak ada. Itu ini sama seperti tiap hari. sebelumnya waktu Iya, masih rame. sama seperti sebelumnya. Tapi ada gosip-gosip di luaran kalau
makanan yang saya masak itu udah kayak udah basi gitu, udah udah nggak layak dimakan gitu. Ibu pernah coba nggak untuk membuktiin? Pernah coba sih, nggak apa-apa, cuma ya emang ada yang aneh juga sih Mas. Kalau udah agak menjelang sore itu, padahal udah dipanasin, tapi kayak ada rasanya yang kurang Rasanya gitu, berubah gitu? Iya kayak gitu. Oh, biasanya dengan cara yang sama nggak berubah? Biasanya dengan cara yang sama nggak pernah berubah, dan habis asal udah mau menjelang malam tuh udah habis, jam 9 udah habis, kita udah nggak ini, Dan udah nggak ada sisa. Ibu curiga ini ada hubungannya dengan Iya, tetangga ibu yang buka warung yang benar, sama? Mas. Saya curiga sama tetangga saya ini, dia buka warung dekat warung nasi saya juga. Ini kok kayak ada hal-hal aneh gitu, Mas. Dan saya herannya lagi, setiap saya mau buka warung itu, di warung saya kan tadinya rapi nih, sebelum saya tutup kan saya rapi-rapiin dulu itu sama anak buah saya rapi-rapiin. Kok tiba-tiba pas mau masuk lagi tuh udah berantakan banget gitu, Mas. Udah kayak ada yang nggak wajar gitu di warung saya, kayak ada yang bau nggak enak gitu loh, Mas. Kayak Oke, gitu. harapan ibu datang ke sini untuk apa? Saya mau ke sini mau membuktikan. Kebetulan saya ke sini juga bawa yang tetangga saya ini. Saya udah sering pernah ribut sama dia. Saya bilang kalau mau buktikan bener nggak omongan kamu, kalau kamu nggak salah gitu ya. Saya mau buktikan. Dan dia bersedia untuk datang ke sini juga untuk ikutan? Ya kayak bersedia, Mas, dia ada. Tapi istilahnya gini ya, saya ngaduin ini supaya saya cari kebenaran gitu. Bener nggak dia itu udah ngerusak warung saya gitu selama ini. Karena gitu. udah dikonfirmasi dia nggak ngaku melakukan dia nggak sesuatu. ngaku, Oke. dia nggak ngaku. Nanti coba ya kita buktikan, mudah-mudahan bisa mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan yang Iya, ada di Mas. benak Ibu Wati. Iya. Tapi sebelumnya kami akan ajak Ibu Wati untuk bertemu dengan sahabat kami. Iya, Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Wati, dengan tanggal lahir 27 Oktober 1989 dan mendiami nomor rumah 80. Seseorang wanita yang sangat jujur dan memiliki hati yang baik. Namun, hidupnya selalu penuh dengan cobaan. Di sini saya merasakan adanya rasa benci dan iri hati. Hal ini yang membuat Wati konflik terus-menerus dan membuat hidupnya tidak tenang. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Ini dengan Ibu Wati. Wati, iya benar Kak Roy. Ibu Wati terlahir dengan tanggal 27 di bulan 10 1989 dan nomor rumah 80. Benar Kak Roy. Ibu Wati ini punya usaha buka warung makanan, warung nasi. Tadinya laku, laris, biasa-biasa aja, tapi belakangan jadi nggak laku. Hal ini sejak tetangganya juga buka warung yang sama. Ada hal-hal yang nggak wajar yang terjadi di warungnya, seperti makanannya tiba-tiba suka berubah rasa kalau udah sore, udah gitu barang-barang kalau gitu mau diberesin berantakan. Ada yang nggak wajar pokoknya ditemukan di warungnya. Iya, benar. Pernah dicoba dikonfirmasi ke tetangganya apakah melakukan sesuatu yang mau ngejahatin warung Ibu Wati, tapi ternyata enggak. Makanya sebenarnya Ibu Wati datang ke Menembus Mata Batin untuk membuktikan sekaligus bahwa tetangganya itu untuk sebenarnya mencari kebenaran apa yang terjadi dari warungnya ini. Oke. Gimana di mata kamu, Roy? Ibu Wati ini kan nggak seuzon kan, emang benar-benar lihat Iya, saya benda-bendanya berantakan semua. berantakan Kalau saya baru datang itu mau buka warung nasi saya gitu Kak, itu warung nasi saya tuh berantakan, udah kayak ada bau-bau nggak enak, terus Ada bau ada kayak busuk. tanah-tanah, iya, kayak nggak wajar kayak gitu Kak Roy. banyak lalat nggak? Iya ada lalat, Lalat kayaknya hijau gitu? Iya, terus kayak ada bau-bau bangkai tikus gitu di warung saya. Iya kayak gitu Kak Roy. Jadi
apa yang malam itu kan udah saya rapiin ini sama anak buah saya, udah diberesin. Pas saya pagi-paginya saya buka, berantakan sekali. Kayak ada sesuatu orang yang udah masuk ke situ gitu. Udah ngacak-ngacak warung saya. Tapi kan saya kalau ada yang masuk kayaknya nggak mungkin, soalnya kunci warung saya itu cuma satu, nggak ada lagi. Dan itu cuma saya yang pegang. Itu. Jadi merujuk pada seseorang. Siapa, Bu Wati? Ada tetangga saya, dia buka warung deket warung nasi saya, nggak jauh lah, sekitar ada 300 meteran. Itu semenjak dia buka warung dengan makanan yang sama, jenis makanan yang sama, itu pelanggan-pelanggan saya pada lari ke dia semua. Itu. Warungnya ini sekarang jadi rame. Rame banget, Mas. Dan saya lihat tetangga saya yang biasa belanja ke saya, itu belanjanya ke dia gitu. Jadi masakannya lebih enak kali dari Bu Wati. kalau kayak gitu kayaknya enggak deh, Mas. Waktu itu kan saya pernah iseng nih, dulu anak buah saya beli makanan di warung dia yang sama dengan makanan saya. Saya cobain, rasanya malah enakan makanan saya yang saya buat, enakan masakan di warung saya kok. Biasa-biasa aja gitu. Iya, makanya saya heran kenapa dia bisa rame, kenapa pelanggan saya datang ke dia semua, dan sekarang warung saya jadi sepi gitu. Tapi ini yang hilang pelanggannya aja kan, nggak ada barang-barang yang hilang. Nggak hilang sih, cuma berantakan, Mas. Setiap saya masuk ke warung itu berantakan banget. Terus ada bau-bau nggak enak, kayak ada bangkai-bangkai tikus gitu. Dan ada apa sih, kayak tanah-tanah. Nggak tahu tanah apaan, saya nggak ngerti. Mungkin kali ya Kak Roy, saya nggak ngerti. Kayaknya seperti itu deh. Kalau yang saya lihat itu kayak hal-hal yang nggak wajar gitu Kak Roy. Makanya saya memberanikan diri datang ke sini, ke Antv, untuk membuktikan kebenaran apa yang sudah saya alami ini. Benar nggak kalau memang tetangga saya itu yang sudah menjahati saya gitu. Menjahati warung saya. Kalau benar kenapa? Kalau nggak benar kenapa? Ya mau dia udah ngerusak usaha saya dengan cara nggak wajar kok. Tapi mudah-mudahan gitu. nggak benar ya, mudah-mudahan ini bisa diselesaikan Iya. secara kekeluargaan. Iya, Karena iya, kan ini Mas. bulan baik juga. Iya. Mudah-mudahan nggak pakai emosi yang akhirnya Iya. justru berbuntut hukum yang panjang. Tapi selama ini dia nggak ngaku sih, memang nggak pernah mau ngakuin kalau itu perbuatan dia gitu. Tapi abis siapa lagi gitu kan, saya selama ini nggak punya musuh Kak Roy gitu, nggak ada. Saya selama ini baik kok sama semua tetangga-tetangga saya gitu ya. Oke, tadi kan Ibu bilang bawa Ibu ya. Kita bisa masuk nggak? Kita bisa bawa Ibu ke dalam studio nggak? Boleh ya. Tolong Bang Sofyan kalau ada Ibu tadi yang mendampingi Ibu. Iya, saya datang ke sini sama Bu. Iya, memang Apa kita sengaja ajak ke sini? saya ajak ke sini untuk membuktikan kalau dia tuh benar atau tidak gitu. Maksudnya selama ini tuduhan-tuduhan saya tuh benar atau enggak ke dia gitu. Oke, mudah-mudahan sih malam hari ini bisa terungkap semuanya ya. Kalau kamu lihat memang Ibu Wati ini kondisinya emang ada yang ngejahatin atau gimana, Roy? Semua bisnis, roda-roda bisnis terkadang ada up and down. Itu Ada, aja jawaban iya. saya. Selalu ada perputaran. Selalu ya? ada perputaran. Jadi jangan seolah-olah, aduh sepi, tiba-tiba diiniin sama orang atau diituin sama, digosipin sama orang, dibikin apa dan segala macam. Terkadang ada masanya Jumat, Sabtu, Minggu rame gitu. Terkadang ada masanya sepi. Seperti Jadi itu. saat tidak seperti sebelumnya, tidak seperti yang diharapkan, itu bukan berarti langsung ini pasti ada yang ngejahatin gitu kali ya. Pasti ada yang ngerjain kue nih. Oke, ada kursi. Nah ini nih, Iya, ini nih sabar. Mas nih, yang selama ini udah ngancurin usaha saya Mas. Kamu bilang apa sama saya? Jangan sembarangan Ngaku aja bicara deh, sama. ngaku aja. Siapa yang mencuri? Sekarang di sini buktiin. Oke, ada kursi. Nah ini nih, Iya, ini nih sabar. Mas nih, yang selama ini udah ngancurin usaha saya Mas. Kamu bilang apa sama saya? Jangan sembarangan ngaku aja bicara deh, sama. ngaku aja. Siapa yang mencuri? Sekarang di sini buktiin. Ngaku di Siapa? sini. Siapa yang Yuk, begitu? yuk, diam dulu. Bu, Ibu. Jangan begitu dong kamu main Masa- tuduh saya. Masuk-masuk Silent, langsung. please. Ibu. Kan gitu. Sebentar ya. Tunggu sebentar ya, Bu. Ini kan Ibu Wati. Ibu Wati ini kan semua yang dituduhkan belum terbukti. Jangan langsung ngecap dan nuduh Ibu. Namanya kita ganti Tapi ya. siapa lagi Ibu- sih Mas? Saya bingung Ibu deh. Kiki Saya ya. nggak pernah punya musuh loh. Saya nggak pernah punya musuh loh.
Saya baik sama semua orang di Kamu tetangga-tetangga saya. jangan bikin menuduh sembarangan sama orang. Saya tidak punya karakter seperti kayak kamu menuduh orang. Itu nggak baik. Kamu menilai, tanya dulu siapa kebenarannya. Jangan sembarangan kamu kalau ngomong. Terus kenapa sekarang pelanggan-pelanggan saya pada lari ke kamu semua? Lu tanya sama kamu kenapa? Kalau saya oke-oke aja. Mungkin pelayanan saya yang bagus. Ya kamu terus kenapa buka warung deket-deket warung saya? Masalah buat kamu. Ya iya dong. Siapapun boleh berusaha. Kamu ngapain Gitu loh. dengan masakan yang sama, kamu deket-deket di warung saya? Oh, Harusnya kamu suka-suka jauh saya dong. dong. Namanya warung, Berarti siapapun kamu boleh kan berbebas. mau nyai Biasa ke Oke, saya. Ibu Wati, Bisa dong. Ibu Kiki, Aduh. tahan dulu ya. Ini saya nggak mau jadi ajang debat kusir di sini karena kami tidak menyediakan tempat untuk itu. Kita mau cari solusi. Iya sih Mas, abis saya Justru kesel malah Mas. memperuncing masalah. Saya tahu mungkin sakit. Emang masakan Iya. apa aja sih? Masakan rumahan sih sebenarnya Mas, Kak. Kayak apa aja? Itu kayak macam apa sih ayam goreng kayak gitu. Terus apa sih soto Betawi gitu, sop iga gitu-gitu ya. Kalau Ibu Niken gitu. apa? Saya sama, saya cuman air rendang. Ya biasa kayak gitu. masakan Ada, saya warung juga warteg rendang itu seperti ada. itu. Cuman ibu ini selalu menilai yang enggak Ayam goreng. Iya, gitu Iya. loh, tahu. Ibu ini Tahu. menilai selalu bahwa saya yang menjatuhkan usahanya. Tidak ada saya melakukan Hanya apapun. fokus ke jualannya Ibu. Kejualan saja, saya tidak Benar lebih dan nih, tidak bisa kurang. membuktikan. Bisa saya buktikan. Ada saksinya. Ada saksinya. Kalau Siapa? saya memang lurus-lurus aja. Enggak loh kalau Mas, yang saya rezeki heranin itu Allah yang yang saya ngatur. heranin itu Mas. Kenapa setiap saya buka warung pagi-pagi itu berantakan semua Mas warung saya. Terus kayak ada tanah-tanah yang nggak jelas, terus ada bau-bau aneh gitu di Ibu Kiki warung tahu saya. soal itu nggak? Saya Menurut udah Ibu ngomong Wati. ke dia, cuman dia nggak mau ngaku Mas. Saya Nah, bilang, Ibu kamu Kiki udah- sendiri tahu udah- nggak soal kondisi warungnya Ibu Wati seperti Saya itu? nggak tahu bikin kalau warung udah saya begitu-begitu, begini. saya nggak ngerti. Oke. Dia tau-taunya selalu menuduh saya yang bikin yang lempar tanah itu, yang begini semua. Dia Enggak. tuduhkan saya terus gitu loh. anak buah saya lihat katanya Bu Kiki ini lewat di warung saya, dia ngeludah di warung saya. Bener Itu kan begitu, berarti Bu. kan aneh Namanya dong. orang lagi pengen ngeludah, jadi seolah-olah saya menuduh ibu tuduh saya bahwa saya menghancurkan usaha. Ya, Nggak ngapain boleh ngeludah begitu di dong, Bu. depan Oke, warung sebentar, orang? sebentar. Tahan ya, Ibu Wati. Ibu Kiki, kami ngerti kalau ini karena usaha ya, bisnis ya. Udah dijalanin Iya, Mas. pakai hati. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada yang mengganggu, pasti rasanya kesal banget. Tapi ada orang nggak yang bisa membuktikan semua pernyataan atau sanggahan Ibu Kiki? Ya paling ya itu ada teman kami satu lagi Ya. ikut juga sih ke tempat ini. Ibu Lia lah namanya. Ibu Lia, oke. Nah, Ibu Lia ini datang ke tempat ini juga. Ikut dia, ada dia. Nah, ikut dia. Jadi datang bertiga. Kami datang bertiga karena kami ini pada awalnya itu berteman gitu loh. Oke. Tapi kok ujung-ujung ibu ini karena usahanya jatuh, dia tuduh saya katanya. Saya bilang, ayo Ya kita iya. buktiin kalau saya Lah, memang kamu buka warung berbuat dekat curang. warung saya tapi Ya punya udah, masakan gini. yang sama. Mudah-mudahan Masakan saya nih. enak. Oke, Loh, Ibu, nggak kita akan menjamin. undang kalau begitu Ibu cariin dong tim FD Ibu di luar supaya bisa menengahi permasalahan ini. Nggak apa-apa ya, Roy? Nggak apa-apa, Biar di tengah-tengah sama-sama. sini sekalian ya. Kayaknya masaknya yang enak dong kayak Lah, saya gitu Tuh, loh. Ibu juga. Masakanmu itu udah pernah dicobain ya, rasanya Buktinya biasa laris. aja. Aduh, Buktinya kamu tuh laris berarti tempat ada saya. sesuatu yang nggak benar Banyak yang datang. di diri kamu. Aduh, Makanya kamu yang tuh, enak. kamu tuh jangan Boleh. begitu ya. Sebentar, Ibu geser sedikit deh. Kok Ibu, kalian Ibu di datang tengah-tengah ke aja, sini? Ibu di tengah-tengah. Nggak bawa makanan Ibu di sini aja. kalian Ya masing-masing. ampun Kak Roy. Ini kalau Saya bisa buatin panik jadi Kak begini. Roy, sebenarnya saya mau, cuma saya takut tuh kan makanan saya sekarang udah rasanya udah beda ya Kak Roy ya. Oke. Saya mau bawa ke sini jadi Kurang jadi cabe kurang- kali. Saya sebentar, Ih, nah, ini saya mau tanya, bumbunya, mau Ale. tanya sama Roy. Roy, kalau ngelihat Ibu Kiki, apakah mungkin tipe seperti Ibu Kiki ini melakukan hal yang dicurigai oleh Ibu Wati? Enggak. Tapi cara dia bereaksi, cara Makanya jangan main gesturnya, tuduh. Kalau jadi orang cara tuh bukti bicaranya sudah nggak menunjukkan terlihat. itu ya? Nggak mungkin. Oke, Nggak mungkin. oke. Tuduh aja jadi orang. Terus Iya. siapa dong Udah, Kak udah, Roy? Iya, sabar Jangan sebentar berantem. ya. Jangan berantem. Ini Ibu namanya kita ganti dengan nama samaran, namanya Ibu Lia ya. Oke. Ibu Lia, selamat malam. Iya, selamat malam, Bapak. Ibu benar tahu warungnya Ibu Wati dan Ibu Kiki? Iya, saya tahu. Saya tetangganya. Oke, dan kondisi warungnya mereka emang sekarang Ibu Wati sepi, Iya, Ibu bener. Kiki rame warungnya. Mm, Ibu pernah makan di dua warung ini? iya, pernah. Rasa masakannya gimana? Enak banget. Dua-duanya enak. Yang mana yang lebih enak?
Sama aja sih saya Masa rasa. sih? Iya. Dari ayam gorengnya? Sama. Yang ini atau yang ini? Gimana ya? Ih, enakan aku Lidah dong. lidah saya mah enak semua, yang penting lapar ya. Ya ampun, kamu ya. Oke. Ibu Lia, menurut Ibu, kenapa Ibu Wati warungnya sekarang sepi? Ya mungkin namanya perputaran rezeki ya Pak ya. Kadang ada rame, kadang enggak. Itu mah biasa aja. Tapi rasa masakannya sebenarnya nggak berubah. Nggak berubah. Cuman mungkin orang pengen ganti-ganti selera kali ya. Pengen ke warung teman saya juga. Selera gimana orang gitu. masakannya sama kok. Ya beda lah, Sama beda tangan, lah. beda Ya ini gimana sih Bu? Bagaimana sama tangan Ibu dengan tangan Udah saya? sih Bu, Lain jangan dong berantem rezekinya. dong. Kalau nggak dijahatin saya juga nggak akan Ya, kayak nggak- gini. ya, nggak Nggak bisa, bisa. udah. Kamu tuh Udah. dijahatin saya. Oke, sebentar kita tanya Udah. pendapat Roy. Kamu ngelihatnya masalah ini apa sih intinya persaingan? Apakah memang ini sudah melibatkan hal-hal yang di luar kewajaran gitu, saling ngejahatin? Seperti misalnya ini ngejahatin yang sana untuk ngegrogotin warungnya supaya pindah pelanggannya ke warung ini. Di Karena kan sini yang sana jadi sebenarnya sepi. very simple sih. Persaingan dan kompetitor yang tidak berujung, dan di sini saya ngelihat kompetitor ini sebenarnya mereka cuma gitu-gitu aja gitu sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya ini bukan ada yang Ibu Wati, Bu Kiki ini nggak ada niat untuk ngejahatin Ibu Wati. Nggak ada Kunci. Apa itu Kak Roy kunci? kunci. Itu Kak Roy bikin kunci maksudnya apa ya? Saya soalnya bawa kunci juga. Kunci apa? Kunci warung saya. Kan Coba warung ya. saya tutup nih. Hah? Ini saya bawa kuncinya. Oh bentuknya, coba. Oh ini maksud kamu apa ini kunci yang kamu gambar itu ada kaitannya dengan kunci gembok warungnya Ibu Wati? Iya, saya merasakan ada sebuah gambaran kunci di tengah-tengah pikiran saya, dan kunci ini terus berulang-ulang, kunci. Ada kata kuncinya nanti, kunci inilah yang menjadi teka-teki misteri ini akan terpecahkan. Itu Kak Roy. Maksudnya gimana Kak Roy? Saya belum ngerti. Kunci ini Ini kunci cuma satu-satunya loh. Ini punya saya doang loh, Mas ini. tapi ini kunci yang megang cuma Ibu Wati. Iya cuma kan? saya. Tapi pada saat di warung, ini kunci kan saya copot, saya taruh di kayak apa etalase kaca gitu di situ. Nggak ada orang lain yang megang Enggak kunci, ada, karyawan cuma saya, Ibu cuma gitu. saya yang kunci. Karyawan cuma beres-beres, selesai itu ini saya yang kunci pintunya. Oke. Kunci. Saya ngerasain misteri ada kunci di dalamnya. Kalau handphone? Handphone. Handphone. Lu bawa handphone? Saya titip saya titip di Di Yang bawa belakang. handphone nggak di sini? Ada yang bawa handphone? Ada, saya bawa handphone. Boleh saya lihat nggak? Jangan dong Ibu Pak. bawa handphone bukan? Nggak, no way. Handphone kan privasi loh. Jangan. Saya melihat satu figur ini. Kenapa Oke, Pak Roy dia? menarik buat saya. Tapi dia selama ini baik sama saya, Kak Roy. Dia yang ini, yang mendukung saya, dia tetangga saya. Ibaratnya memang dia orang susah ya. Kan saya selama ini saya yang nolongin dia gitu. Jadi ibu hubungannya deket. Iya, lumayan Dan sama deket ibu lah. Kiki juga hubungannya deket. Baik. Kita sering makan bareng ya. Iya, dia sering makan di warung awalnya saya. Kumpul gitu. Dia sering makan di warung saya, Boleh saya Mas. lihat nggak kuncinya? Iya. Sebagai seorang saya bisa merasakan energi dari benda-benda tersebut. Apa itu? Gembok. Oke. Oke. Saya rasa saya tahu pelakunya siapa. Pelaku Siapa apa Kak nih? Roy? Siapa ya pelakunya? Tapi janji
jangan ada gempa bumi seperti gitu. Mau tahu nggak siapa orangnya? Siapa Kak Roy? Jadi biar tahu Kak Roy. Siapa Kak Roy? Jangan main tuduh semua, saya juga gak berterima. Emang Siapa? bukan dia Kak Roy pelakunya? Sembarangan masih juga kamu menuduh saya. Ya, Jangan berantem. Julia, ini biasa nggak sering boleh terjadi dong, kayak gini ya? Jangan berantem, No. jangan berantem. Kalau saya bisa memecahkan teka-teki misteri, nanti buka puasa saya dibikinin sambal ya, mau nggak? oh boleh Kak Roy, ya ampun. Saya emang jagonya bikin sambal, ya ampun. Baiklah, Nanti. saya lihat handphone kamu. Gimana ya Pak, handphone kan privasi ya. Kasih aja lah. Jangan dong. Kenapa sih orang lihat doang? Nggak ada apa-apa. Kasih aja. Kenapa sih? Kenapa Kasih kamu- aja. Saya punya feeling dan firasat Kenapa, Kak yang Roy? kuat sekali tahu terhadap orang-orang, terhadap sense, bau, apa. Ya ibu tenang aja kok, ibu tenang aja. Nggak perlu, kita nggak akan Kamu nggak usah takut melanggar kalau kamu nggak privasi. salah. Iya, kita Selama nggak ini akan baca. hubungan kalian baik-baik bertiga. Baik-baik aja, Yang paling Kak Roy. baik siapa dari di Saya antara yang paling bertiga? baik sama dia. Sembarangan. Nggak baik. Yang baik Dia yang bawa kita ke sini tahu. Iya, Gimana tapi sih? saya selama ini yang udah kenal baik sama dia. Kamu kan orang baru. Oke, Kamu sabar baru ibu, tahu. tolong didengerin Pak, dulu lu ya. ajaib saya Oke, dong. ini silakan. Oke. Roy, jadi kenapa kamu minta handphonenya ibu? Tiba-tiba Iya, ada apa, Kak saya Roy? punya perasaan yang sangat buruk sekali. Saya selalu menggambar apa yang ada di otak saya. Jadi ini berhubungan dengan kunci. Warung saya kan ini Kak Roy udah bangkrut sekarang. Oh, udah Saya tutup bingung, nih? iya. Sekarang saya tutup, Mas. Abis saya udah kayak modal saya kan kebuang percuma kalau nggak laku. Tunggu Kalau sebentar. iya, Oke, tahan dulu ya. Tahan dulu ya. iya Kak Roy. Ini ibu siapa namanya? Kiki. Kiki Lia. Wati. Dan pelakunya adalah kuncinya ada di sini. Apa itu? Maksud Benar kamu jelasin dong saya maksudnya apa? Silent please. Mungkin jawabannya ada di handphone maksudnya. Jawabannya ada di dalam handphone. Udah ngaku aja Kamu yang jahat sama ini. Enggak. Sabar dulu. dulu. Itu salah itu Pak Roy kok Nggak gimana gitu. nyangka ya. Biar Roy Pelakunya- Enggak, bosnya menjelaskannya enggak dulu ada. ya. Ya, ibu kita baik loh. Kita dengar Diam, ya. diam. Shh, silent please. Pelakunya adalah ibu. Udah salah. Kamu ternyata ya. Kurang ajar kamu. Enggak mungkin loh. Bener ngambil. Jangan terima. Kamu Bu, Apa sama kamu? Kita udah diapa? Enggak boleh. Enggak. Enggak terima saya kayak gini. Tahan, ini belum selesai. Ini saya belum selesai ngobrolnya. Terbukti sebentar, jangan marah-marah dulu. Ibu sabar dong, biar selesai dulu Roy ngejelasin ya. Ibu duduk dulu. Duduk kamu. Ternyata kamu penyelesaian. Sebentar, Ibu Kiki juga duduk dulu. Ibu Wati duduk dulu, Ibu Kiki duduk dulu. Wati. Ini belum selesai Roy ngejelasinnya, biar jelasin dulu, biar selesai dulu ya. Jangan langsung Ibu Lia silakan duduk. Ibu silakan duduk. Ibu silakan duduk. Yang bersalah adalah, dengar dulu please. Sebentar. Yang bersalah adalah Kurang ajar dia. Ibu Lia. Loh, kenapa? Ada kunci di sini. Sebentar. Sabar dulu. Ternyata kuncinya ada di situ. Itu ada seseorang yang naruh. Udah. Kenapa jadi kamu? Itu ada seseorang yang naruhin itu. Sebentar, ini kan belum tentu kunci yang sama. Bisa coba ya. Orang yang masukin ke handphone saya. Bener nggak ini kunci yang sama? Kita buktiin dulu, Ada sabar dong. seseorang Bu. yang masukin ke handphone saya nggak terima loh seperti ini Pak Roy. Kamu diam ya. Kamu udah salah juga. Masih nyolot aja kamu. Kita lihat ya. Enggak. Saya nggak terima loh. Saya nggak terima. Bentar, jangan. Saya terima loh. Nggak mungkin. Ada seseorang. Ibu sabar dong, nanti dia malah kabur. Malah dia yang kabur. masukin ke handphone saya. Ngaku kamu. Jangan salah saya ke sini. Saya mau melamar kalian berdua. Kenapa saya dituduh loh nggak tahu diri? Nggak mungkin. Ternyata kamu diam. Menyesal saya ke sini.
Nggak mungkin. Rezeki itu Allah yang mengatur, nggak apa-apa. Biar Allah yang membalasnya. Nggak mungkin. Sebentar ya. Udah, pernah aja. Kamu masih belum mengaku. Kalau kamu Biar bisa. biar Itu ada biar kita seseorang dengerin loh, Pak, yang alasannya mungkin apa sedang sebenarnya. Kamu bohong. Apa yang dia lakuin? Ibu mau denger nggak? Ibu mau tahu nggak sebenarnya? Ibu tahan dulu dong. Tapi saya emosi, Mas. Iya, saya ngerti kalau emosi. Tapi coba tolong kendaliin dirinya dulu. Kita dengerin sebenarnya apa yang dia lakuin. Ibu mau tahu nggak dengan jelas semua masalahnya? Tahan dulu kalau kita emosi. Kita dengar dulu tujuannya apa. Ya. Saya nggak nyangka. Ibu tenang dulu. Ibu tenang dulu. Ibu diem dulu. Ya, Ibu diem dulu. Memecah belah. Kita nggak banyak waktunya nih. Sekarang kita harus ungkap Puasa semuanya. masih juga kayak Tahan dulu. gini. Silakan, Ibu Lia. Roy, Jangan silakan marah-marah Roy. puasa. Ibu Lia, kamu berbohong. Intinya. Kuncinya ada. Wah, saya nggak terima dong Pak. Itu ada seseorang yang masukin kuncinya Ibu Kiki ke dalam handphone saya. Dilaporkan. Ibu Wati. Tahu Ibu, kita dengerin dulu. Dengerin dulu. Kunci yang masukin ke dalam handphone saya. Ibu Saya Wati. merasa nggak pernah. Ada bukti lain nggak? Ada Jadi bukti lain kunci nggak? itu dimasukkan sama Ibu Wati. Nggak mungkin, Mas. Nggak Bu Wati, mungkin. Bu Wati sabar dong. Kalau kayak gini nggak akan dapat selesai masalahnya. Tapi dia nggak ngaku, Mas. Jelas-jelas kuncinya ada di Saya sini. nggak terima loh. Gimana Ibu, mau? ini bulan baik, ini bulan baik. Tolong tahan diri ya. Ini kita coba bantu. Kalau misalnya Ibu nggak bisa kendaliin diri, ya kita nggak bisa kasih apa-apa. Tapi dia kurang ajar. Saya ngerti, tapi tolong dikendalin dirinya ya, Bu ya. Sudah deh Pak, saya mending. Sebentar, Ibu Lia jangan pergi dulu. Ini beneran kunci ini ada di handphonenya Ibu Lia. Ini siapa yang naruh sebenarnya? Ibu simpen sendiri. Dia yang Jadi Ibu pegang kunci duplikatnya warung Ibu Wati. Jujur. jujur, Sabar kamu itu. Enggak, Ibu Lia tinggal jawab aja. jujur. Bisa dimengerti kalau Ibu Wati begitu kecewa. Ngaku aja. Saya Benar. kecewa sama kamu. Benar, ini duplikatnya Ibu pegang. Bener sih, sebelumnya saya mau ceritakan dulu. Ini kronologis ceritanya. Sebelumnya kan kita teman baik kan, kita sering Kurang baik ngutang. apa saya sama kamu selama ini ya? Kamu itu sering maki-maki saya. Kamu denger itu nggak? kalau saya ngutang, kamu nggak bisa ngasih. Ya iyalah. Kalau Mulut utang kamu harus itu dibayar. bicara, mulut kamu bicara-bicara kemana-mana. Jadi saya nggak terima. Dia sering menghina saya loh mas. Jadi kalau Menghina saya minta utang makan apa gimana, sementara kan suami saya lagi di PHK, terus saya butuh Saya udah nolongin anak saya kamu sekolah selama gitu ini, ya. ya. Cerita lo. Jadi kita Punya sering masalah kok jadi kita yang dipecat lagi. makan ke tempat dia, sering utang. Terus dia ngomong-ngomongin saya ke orang lain kan juga nggak enak ya. Makanya karena kamu juga sih yang salah ngomongin Kok salah? Saya udah baik sama kamu sama Iya. ini loh ya. Kamu ngomongin saya ke Ngomongin orang-orang. Kamu bilang saya Manusia sering kalau sudah utang ditolak. lah. Ya emang apalah benar karena sih. kamu sering utang sama saya kok. Iya kan dibayar. Tapi kan kamu nggak bayar-bayar selama ini. Bayar, Bayar nanti kapan aku bayarnya? bayar. Utang terus. Pantes dia bergaya-gaya pakai handphone bagus Ya sekarang rupanya ampun. dari hasil Ternyata ini curi. utang saya buat beli handphone. handphone. Ibu Lia nyimpen kunci ini sebenarnya buat apa? Apa yang Ibu Iya. lakukan dengan kunci ini? Ibu apain Karena- nih? Ya karena sikapnya udah menyinggung perasaan saya ya mas. Jadi saya pas dia nggak Dengerin ada. dulu, mau denger nggak apa yang dia lakuin, Bu? Kita dengerin dulu ya. Ya. Pas dia Silakan. nggak ada, saya buka itunya rumah tempat Warungnya. toko warungnya. Terus? Terus ya saya ambilin lah untuk dana anak saya sekolah, untuk Oh, Ibu ngambil belanja. uang. Iya karena dia tuh Jadi kamu maling selama ini ya. terpaksa dong melakukan itu. Utangnya udah numpuk Daripada sama saya. anak saya nggak sekolah, Tahu bagaimana? diri kamu. Ngambil uang aja. Sih, Itu rada rasa makanan yang berubah, Ibu melakukan sesuatu nggak ke masakannya sampai dia Iya. ditinggalin sama pelanggannya. Ya saya masukin Masukin apa? ada bangkai-bangkai tikus gitu Bangkai lah, yang tikus. Emang kurang ajar dia itu Kak Roy. Dia kurang ajar Kak Roy. Saya kecewa sama dia Kak Roy. Saya juga kecewa sama kamu. Kenapa kamu ngasih utang ke saya? Tapi mata pencarian saya udah kamu rusak. Ih, kamu yang rusak duluan. Tapi, Ibu, Baik-baik mintanya Ibu, kamu iya, nggak ngasih saya loh. Banget kamu gak merasa bersalah ya. Enggak lah, kamu yang salah. Sabar, Bu Wati. Bu Wati, sabar. Ya
kita bisa ngerti kekecewaan Ibu Wati. Ibu Kiki juga termasuk yang kecewa di sini karena dia dituduh selama ini sama Ibu Wati. Padahal mereka berdua ini nggak ada saling jahat loh. Ya ampun. Tapi yang Ibu Lia lakuin itu justru memecah belah mereka. Tega sekali kamu, ya. Kamu tuduh kami. Tak disangka. Mana nih Karo kayak gini, Karo? Nih sekarang saya mau tahu, kan Ibu ceritanya begitu gampang ya, begitu kayaknya enteng, seolah-olah nggak ada masalah. Ibu masih punya hati nggak sih bahwa Ibu yang lakuin ini harus bertanggung jawabin loh? Kayak nggak merasa bersalah Iya. gitu ya. Iya, dia nggak Lurus-lurus merasa aja. bersalah, ya ampun, santai banget. Apapun ya. alasannya ya, yang Ibu lakukan itu bisa dibenarkan atau enggak? Ya Awas sebenarnya kamu kena azab kamu nanti. saya menyesal sih sebenarnya. Menyesal. Memang udah niat dari lama saya pengen minta maaf, pengen jujur sama mereka berdua. Cuman karena perlakuannya terus arogan ke saya, ya kapan saya jujurnya Yaudah, gini, gitu. gini. Sebenarnya saya Gini. menyesal sih. Sebentar. Nyangka saya nggak mau lagi berteman Jangan sama orang cerita begini, Mas. sama Dia Ibu tuh Wati, jahat. Ibu Kiki, Roy, ini suasananya nggak kondusif. Gimana kalau misalnya kita bicara aja sama Ibu Lia supaya kita bisa tahu apa rencana Baik. buatnya yang mau dia lakuin. Iya, baik. Ini mereka berdua kita take out aja kali ya. Iya, Tapi dia nggak jahat apa-apa. sekali, Mas. Ya tim, kita tolong Bang Oji, Bang Sofyan, Ibu iya ya. Kita coba selesain ya. Kita coba bicara baik-baik ya. Mudah-mudahan Ibu bisa jalan lagi warungnya dan Ibu Kiki juga bisa jalan warungnya tanpa dicurigai ya. Maafin saya ya. Ya, oke, Saya silakan udah kalau. nuduh kamu. Makanya lain kali kamu pulang Iya. Saya Iya. tidak mungkin menyakiti kamu karena Iya. kamu sudah baik sama Oke, saya. silakan tolong dibawa. Jangan lupa ya Mbak, sambelnya. Iya, Karo. Tanya ngakuin, jangan ngakuin. Jahat kamu. Silakan Rusmi. Terus udah tahu kejadian kayak gini, apa rencananya? Apa yang mau Ibu lakukan? Ya saya pribadi menyesal sih Mas. Dari awal saya udah rasa nggak enak ya. Saya pengen jujur sama mereka, cuman saya nggak dikasih kesempatan. Mereka selalu setiap saya bicara mereka selalu motong-motong begitu. Ya jujur saya menyesal. Saya pengen minta maaf sama mereka berdua. Apalagi sekarang di bulan puasa ya. Ibu akan ngomong langsung minta maaf ke mereka berdua, Ibu Wati dan Iya. Kiki. Saya akan minta maaf, saya Ibu akan bertanggung mengakui. jawabin semua uang-uang yang telah Ibu ambil. Iya, saya akan ganti semua. Oke, Roy ada yang mau disampaikan Ibu? Ya, Ibu Lia ya. Iya. Lain kali jangan jadi klepto ya, lama-lama jadi kebiasaan. Itu habit loh, karakter. Ya. Iya sih Pak Roy, cuman bagaimana ya, yang awalnya kita niat baik sama seseorang, tetapi seseorang itu mengartikan lain, ya terpaksa dong. Saya nggak tahu niat baiknya di mananya ya. Pertama tuh saya minta utang secara baik-baik gitu loh Mas. Tapi bukan niat baik dong itu sebenarnya. Iya kan mau diganti uangnya, terus mereka Ya nggak udah mau gini, ngasih. mungkin Ibu Lia punya pendapat sendiri, tapi ya udahlah sekarang mungkin Ibu Lia udah menyadari kekeliruannya. Saya harap justru kehadiran Ibu Lia di antara Ibu Kiki dan Ibu Wati justru menciptakan kedamaian, Iya, kebahagiaan, bukan malah menciptakan masalah baru. Ya, nanti Oke, baik. kami harap Ibu bisa selesaikan baik-baik ya. Iya, baik. Ibu boleh meninggalkan studio selamat Oke, malam. terima kasih. Terima kasih. Setiap perbuatan jahat kita akan selalu berbalik menyerang diri kita sendiri. Inilah yang disebut hukum karma. Kalau dilihat Roy, apa perlu tim menembus mata batin datang ke antara Ibu Wati, Ibu Kiki, dan Ibu Lia untuk membantu menyelesaikan masalahnya? Saya takut justru di warungnya, di rumahnya, Dia buat abrek ya, makanya jadi malah sering dibakar hancurin. gitu ya. Iya, hati saya sih merujuk pada ya harusnya dilakukan penelusuran lebih lanjut sih. Iya, kayaknya didampingin. Didampingin kali ya. tapi Saat Ibu Lia minta maaf, takutnya Iya. tadi Ibu Wati jadi juga emosi. kan di emosi sini. banget kan. Iya. Ya oke, kalau begitu setelah ini berarti Ibu Wati, Ibu Kiki, dan Ibu Lia mereka akan didampingi oleh tim menembus mata batin untuk dibantu dalam penyelesaian masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Saat ini saya sudah bersama Ibu Lia. Kami bersama tim saat ini ingin membantu menyelesaikan
masalah Bu Lia yang ingin meminta maaf kepada Bu Wati. Iya, benar. Ngomong-ngomong, rumahnya jauh Bu? Enggak, cuma satu belokan dari satu rumah sini, cat merah. Ada warung pojok sini. Oh, di situ rumahnya? Iya. Berarti gampang ya kita nemuin lokasi rumahnya ya? Bang, saya takut, Pak. Loh, kenapa Bu? Iya, nanti namanya saya udah bersalah sama mereka. Saya takut nanti kenapa-kenapa. Saya nggak mau, Pak. Ibu Arni, Ibu harus yakin bahwa keinginan Ibu untuk meminta maaf itu benar-benar dari dasar hati. Iya, Memang nggak gampang kalau kita mau minta maaf, apalagi ke orang yang memang kita lakukan kesalahan itu emang nggak gampang, nggak mudah. Tapi yakin bahwa Allah akan ngasih kemudahan bagi hambanya yang ingin bertaubat, ingin meminta maaf. Iya, nanti Ayo, saya minta Ibu. tolong ya, Pak. Kita ya. ke sana. Iya. Insya Allah saya akan Ya, saya dampingi Ibu, namanya teman saya saya akan itu teman emosinya Ibu. sangat tinggi sekali loh, Pak. Astagfirullahaladzim. Maafin aku. Mbak Kiki, maafin aku. Mbak, tolong aku, Pak RT. Bu, Ibu nggak boleh gitu, Bu. Ibu nggak boleh begitu. Ya Allah, Ibu. Nggak, Ibu nggak kenapa-napa, Ibu. Kakinya nggak apa-apa, kakinya. Mbak, maafin aku loh, maafin aku. Aku bersalah. Maafin aku, Mbak. Aku nggak bikin lagi kesalahan itu. Ya udah Maafin sebentar. aku. Ini siapa Ibu Lia? Ini siapa? Bu Lia ini siapa? Ini teman aku yang pernah. Coba Ibu saya minta sini. Ibu saya minta sini dulu. Ibu. Ibu sini dulu. Ini Ibu Lia. Ibu Lia ini siapa? Ibu Kiki, teman aku. Jadi ceritanya dia tuh udah Coba kenal lama sama atur aku. napasnya. Ibu sabar dulu, tenang dulu. Coba atur emosinya. Dia tukang fitnah, saya sebutin. Sekarang gini, Ibu, Bu Lia itu mau minta maaf sama Ibu. Tulus total dari hatinya. Pak Ustadz bisa jamin dia apa ya? minta maaf sama saya. Ini Pak Pak RT. RT, warga Pak RT ini nggak beres nih manusianya. Ya. Pak RT ya, saya Ustadz Roma dari Menembus Matabatin Antv. Saya mau nganter Bu Lia. Oh iya. Minta maaf sama Bu Kiki untuk menyelesaikan masalahnya Pak RT. Oh iya, saya juga sempat dengar Pak Ustadz dari beberapa warga tentang hal ini. Iya ini Pak RT, makanya ini kebetulan ketemunya di sini. Pak RT tahu kan Memang ini agak masalahnya sedikit sebenarnya insiden Pak RT. Ibu ya kan? jangan main hakim sendiri di sini. Bawa ke kantor polisi aja Pak RT. Ibu Kita sabar temukan dong, sama- Ibu sabar. Coba gitu. Aku mau minta maaf baik-baik loh sama kamu. Nah, Baik bagaimana? Ibu ini udah mau minta maaf. Ibu sini, Ibu dengerin Hari dulu. ini Ibu mau minta dengerin maaf, dulu. sudah Ibu, menyakiti hati saya. Enak aja, lu mau apa kamu? Terus Ibu sabar, Ibu Ibu nggak sabar. boleh main dorong-dorong gitu, Bu. Ini coba. Pak, saya minta maaf loh, Pak. Ada apa sih? Rame banget. Begini Bu, ini saya mau Ini nganter Bu biasa, Lia. lu kan tahu kan dia gimana orangnya. Bu, Ibu nggak boleh begitu. Dia itu emang biang kerok. Dia itu bikin fitnah di kampung kita. ya Ibu jangan menambah Pak RT terus nggak tahu di sini. sekarang. Pak RT jelas dong. Oke. Gitu Pak RT orang kayak gini jangan dibela. Ibu bisa dengar saya nggak? Iya, Pak Ibu Ustadz. bisa dengar Iya, saya Pak nggak? Ustadz. Ibu diem. Iya, Ibu Pak Ustadz. tenang. Bu Lia tenang, Ibu juga tenang. Pak RT, Ya. ini Bu Lia itu mau minta maaf. Bagaimana sekarang kalau kita sama-sama ke tempat Bu Wati, biar masalah ini selesai. Ini bulan, Maafin Pak Ustadz, saya nggak mau. ini bulan baik Bu. Menurut saya itu lebih baik. Saya sakit Orang hati. kayak gini nggak bakal sadar Pak Ustadz. Ya, sudah, Bu, Ibu kita nggak boleh memvonis sesama manusia. Ibu jangan menambah keruh suasana. Bu. Kelakuannya bener-bener Pak Ustadz bikin malu. Dasar bikin malu. Ibu sabar, Ibu nggak boleh gitu. Ibu sebagai Udah, Pak RT, ayo kita sama-sama ke sana. Usir aja dari kampung kita. Ayo. Udah, Ibu tenang. Ayo, ini masalah ini kan mau selesai. Kita temukan aja di sana, yuk. Ayo, sekarang kita ke sana. Bikin malu dasar. Tahu nih. Jangan. Ini iya, sabar Bu, sabar. Barunya Pak Ustadz. Oh, ini warungnya. Paksa jangan, aku takut. Iya, udah Ibu tenang. Ibu yakin masalah ini akan selesai. Ayo, ini semuanya. Saya minta maaf loh. Pak Ustadz jangan dong. Iya, udah ya. Ini Pak Ustadz, Ya. Pak warga Saya nggak Bu Wati mau. di sini. Oh, ini warungnya. Udah Ibu yakin. Ayo Pak Oh, iya, Ustadz. sebentar Bu, sabar. Ini Bu Lia takut, Bu. Aduh, aku mau minta maaf. Iya, saya dampingi. Keluar aja ya, Pak. Iya. Ayo Pak Ustadz. Ada apa ini? Di luar aja. Assalamualaikum. Orang ngapain dong sini lagi ya? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Mau minta maaf. Iya Pak Ustadz. Ini ngapain gua perempuan ini Pak Ustadz? Mau minta maaf. Bentar. Aku kan udah
Saya mau nganter. Nggak ada dia, nggak ada, saya nggak mau Pak, nggak mau. Jangan mau buat Saya nggak ikhlas, lahir batin, nggak ridho saya. Ini warung saya sepi, Pak Ustadz, lihat kan sendiri kan. Kayak begini gara-gara dia. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Cukup. Apaan? Nggak ada begitu. Sabar. Ibu tenang. Maafin aku, Mbak. Tenang. Tenang, Bu. Mbak, maafin aku, Mbak. Nggak ada. Ini Maafin aku, Bu Lia Pak. datang ke sini mau minta maaf loh. Enak aja. Lo udah rusak semuanya, lo minta maaf sekarang. Nggak ada begitu. Bu Lia ini mau minta maaf. Nggak ada begitu. Astagfirullahaladzim. Kasihan orang minta maaf. Punya malu bener tuh. Pak RT tolong bantu Nggak tahu kejadiannya Pak Ustadz. Pak Ustadz nggak tahu. Iya, Pak RT sekarang nggak tahu kejadiannya Pak Ustadz. Pak RT. Punya hati Pak Ustadz. Iya, sudah merusak Ya udah dengan sekarang. saya. Oke. Kejadian saya. Tenang. Ibu tenang. Coba. Coba tenang, dengerin saya. Ibu, nggak boleh begitu. Tadi saya bilang. Dia sudah merusak kami, Pak. Kita jadi berantem Pak Ustadz. Iya, justru saya kesini nganterin Bu Lia supaya masalah ini selesai. Coba sekarang tenang, Ibu tenang, Ibu sabar. Ya. Saya nggak nyangka ada perempuan kayak gini di dunia ini. Bu, nggak boleh ngomong seperti itu. Ini bulan baik. Hati-hati. Jaga lisan kita, jangan sampai lisan kita membatalkan pahala puasa kita. Ibu. Udah, Bu. Udah, coba. Apa mau lo sekarang, ha? Lo bawa kamera ke sini buat apa? Ibu Mau sabar. bikin malu gua lagi ke sini, ha? Malah mau cari perlindungan ke sini. Bu Ati, tolong. Bawa Pak Ustadz, Bu segala bawa Ati. Pak RT segala. Fitnah. Dengar. Bu Ati, tenang. Sekarang dengerin saya. Coba dengerin saya. Iya Pak Ustadz. Saya kesel Pak Ustadz. Ibu Lia ini datang ke sini pengen minta maaf sama ibu. Gak semudah itu Pak Masuk Ustadz. sama Dia ibu. udah ngancurin mata pencarian saya. Betul, dia sudah akui kesalahannya, Ngancurin kekeliruannya. saya. Dia udah akui kesalahannya, dia udah akui kehilafannya. Sekarang Bu Lia datang ke sini benar-benar tulus mau minta maaf sama ibu. Nangis. Oke. Gua ya lo. Gua kayak gak sabar lo. Ibu. Tahan emosi. Ini bulan baik, Ibu. Ini bulan baik, ini bulan Ramadan. Jaga. Pak Ustadz ngerti soal sisi saya Pak Ustadz. Saya sendiri Pak Ustadz. Saya harus hidupin anak saya Pak Ustadz. Saya di sini nggak memihak ke sini, nggak memihak ke ibu. Saya datang ke sini untuk membantu menyelesaikan masalah ibu. Perempuan ini Pak Ustadz. Iya. Udah merusak semuanya, merusak pertemanan saya. Oke. Merusak warung saya. Iya, saya paham. Saya ngerti. Sekarang dengerin saya dulu. Sudi saya. Biar gimana pun, dia udah ngerusak semuanya. Pertemanan saya, Baik. mata pencarian saya. Ibu muslimah bukan? Iya Pak Ustadz. Kalau ibu seorang muslimah beragama Islam, di agama kita dilarang untuk saling membenci. Di agama kita dilarang untuk saling memiliki sifat dendam. Dendam itu nggak baik, nggak menyelesaikan masalah. Allah saja maha pemaaf. Ini bulan baik, bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang buka lebar-lebar pintu ampunan, pintu maaf, pintu taubat. Ibu Lia datang ke sini mau minta maaf sama ibu. Ini momentum baik. Kesel ya, Bu. Maafin aku, Mbak. Ibu Lia udah menyadari kesalahannya. Sabar dulu Ibu. Ibu dulu sebentar. Diam kamu di situ. Jadi yang namanya dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Fitnah yang dilontarkan Bu Lia sudah akui. Yang namanya fitnah nggak baik. Iya. Yang namanya dendam nggak baik. Astagfirullahaladzim. Maafin aku, Mbak. Aku udah bersalah. Ya. Kenapa jadi begini Pak Ustadz? Bu. Seperti dulu lagi. Iya, yang udah terjadi udah. Allah saja maha penerima maaf. Sekarang Bu Lia udah nyesel, mau minta maaf sama ibu, minta maaf juga
juga sama ibu. Tolong dimaafkan, saling memaafkan. Ini bulan baik, ini bulan Ramadan. Kesempatan kita untuk memperbaiki hubungan sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberikan kesempatan kepada kita. Bulan Ramadan, bulan ampun. Di kaki Bu Wati. Bu, nggak boleh sujud sama manusia, nggak boleh. Kamu, nggak usah kayak begini. Dah, Kayak begini. ya, saling memaafkan dengan dasar hati yang ikhlas, ridho karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji ya kamu ya. Kamu udah rusak semuanya. Kamu harus perbaiki semuanya. Ya, saling memaafkan. Aku menyesal seumur hidup aku. Pemirsa, Aku minta maaf. benar yang dikatakan dalam fitnah itu lebih kejam daripada ini bulan suci Ramadan. Mari kita hindari fitnah yang dapat menyebabkan permusuhan. Ini di bulan Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala lebar-lebar pintu ampunan. Jangan diulangin lagi ya. Pintu maghfirah. Kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan setelah kejadian ini, kejadian mulia dapat menjadi pelajaran untuk pemirsa semua. Demikian, saya Saudara Omar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andaikan saja waktu dapat kau putar kembali, aku ingin di dekatmu. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Vina dan Wati. Vina tadi partisipan yang datang ke sini sangat kecewa karena pasangannya justru berpacaran dengan ibunya sendiri. Tapi malam hari ini kita telah melihat bahwa sang pacar akhirnya meninggalkan mereka berdua. Dan ya alhamdulillah hubungan antara ibu dan anak bisa terajut baik kembali. Sementara partisipan yang kedua adalah Wati yang warungnya merasa diganggu oleh saingannya yaitu tetangganya. Ternyata yang mengganggu bukan sang tetangga, ada orang lain yang punya motif tersendiri, ngambil uang, lalu naruh bangkai tikus di masakannya hingga warungnya Ibu Wati ditinggalkan oleh para pelanggannya. Iya. Gimana tanggapan kamu, Roy? Di antara dua partisipan saya sangat tercengang dengan kasusnya Vina sebenarnya. Kalau kasusnya Ibu Wati sudah banyak diekspos dan banyak juga kejadian seperti ini, cuma tidak terblow up ke media. Tapi kalau Vina, itu kasus Vina ini sangat-sangat langka sekali. Jadi emak anak diembat sama satu laki gitu. Jadi ya saya cukup sedih sekali sampai mereka nangis gegerungan berdua gitu ya. Semoga sih saya berharapnya silaturahmi mereka berdua bisa nyambung lagi gitu ya. Itu aja sih. Kalau menurut kamu gimana, Risma? Aku juga kagetnya sama yang pertama, Vina, karena baru denger pacarnya ngambil mamahnya, ngambil anaknya juga. Itu luar Ternyata biasa ada banget, ya, ada seperti ya. itu. Kirain cuma di film-film aja gitu, ternyata. Ya mudah-mudahan jadi pelajaran ya bagi kita semua ya. Dan walaupun bagaimana hubungan ibu dan anak harus tetap dipertahankan. Risma, terima kasih banyak ya atas kehadirannya. Sukses untuk semua rencana baiknya. Amin. Pemirsa, janganlah menjadi seseorang yang jahat, tapi berbuatlah baik kepada siapapun, karena semua perbuatan baik pasti akan menimbulkan hasil yang juga baik. Saksikan terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, hanya di Menembus Mata Batin.